warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Baik anak-anak hebat, pada hari ini kita akan belajar tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran 1. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah cara perkembangbiakan hewan secara generatif, potensi ekonomi negara-negara ASEAN, dan membuat kesimpulan dari teks yang kamu dengar. Apakah semuanya sudah siap untuk belajar? Oke, kita mulai pembelajaran kita untuk hari ini. Apakah kamu penyayang hewan? Apa saja manfaat yang diperoleh manusia dari hewan? Bagaimana cara hewan berkembang biak? Ayo kita pelajari. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai makanan, simbol negara, atau dijadikan binatang peliharaan. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibandingkan luas daratan. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar, salah satunya ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari negara lain seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Tahukah kalian burung yang hidup di negara tetangga kita? Burung takurdahan hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi negara. Tiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak. Dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenisnya. Tahukah kamu bagaimana cara hewan berkembang biak? Secara umum, ada dua cara perkembangbiakan hewan. Cara perkembangbiakan tersebut yaitu secara generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan generatif atau yang disebut juga sebagai perkembangbiakan seksual terjadi apabila sel kelamin jantan dan sel kelamin betina bertemu. Perkembangbiakan ini terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu pipipar, opipar, dan opopipipar. Pipipar atau melahirkan. Hewan pipipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan yang seperti ini dikenal dengan hewan mamalia atau menyusui. Induk hewan akan mengandung selama beberapa bulan dan melahirkan anaknya. Lamanya masa kehamilan ini berbeda antar setiap jenis hewan. Ciri-ciri hewan pipipar: menyusui anaknya, mempunyai daun telinga, tubuhnya ditutupi rambut. Contoh hewan pipipar: sapi, anjing, kucing, kelinci, dan masih banyak yang lainnya. Opipar atau bertelur. Opipar berasal dari kata ovum yang artinya telur. Jadi, hewan yang masuk kelompok ini berkembang biak dengan cara bertelur. Ovum yang dihasilkan oleh induk hewan yang sudah dibuahi oleh sel telur jantan akan menjadi zigot, lalu berkembang sampai menjadi hewan baru. Kemudian, induk hewan akan mengeluarkan telurnya. Telur itu kemudian akan menetas menjadi hewan baru. Ciri-ciri hewan opipar: tidak menyusui anaknya, tidak memiliki daun telinga, induk mengerami telurnya, kebanyakan adalah unggas. Pembuahan pada hewan opipar ada 2 jenis, yaitu pembuahan internal
yaitu pembuahan yang terjadi dalam tubuh induk betina. Sedangkan pembuahan eksternal yaitu pembuahan yang terjadi di luar tubuh induk betina. Contoh hewan ovipar dengan pembuahan internal: ayam, burung, bebek, penyu. Contoh hewan ovipar dengan pembuahan eksternal: ikan dan katak. Ovovivipar atau bertelur dan melahirkan. Bertelur dan melahirkan? Ya, hewan ini berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Pembuahan terjadi dalam tubuh induk. Lalu, dalam tubuh induknya, telur itu berkembang hingga menjadi hewan baru. Setelah bakal anaknya berkembang sempurna, artinya induknya sudah siap melahirkan anaknya. Telur itu akan langsung menetas sehingga saat keluar dari sang induk sudah membentuk anak hewan baru. Ciri-ciri hewan ovovivipar: tidak menyusui dan hewan berdarah dingin. Contoh hewan ovovivipar: hiu, kadal, buaya, dan ular. Hewan-hewan yang ada sangat membantu penduduk di kawasan Asia Tenggara dalam kegiatan ekonomi. Kondisi geografis di Asia Tenggara membantu penduduknya memanfaatkan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Ikan banyak dijual dan dikonsumsi. Hewan ternak banyak yang dijual di dalam negeri, bahkan sampai ada yang mengekspornya. Kamu bisa belajar lebih banyak mengenai kegiatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara terkait kondisi geografisnya. Potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga yang menunjang perkembangan ekonomi negara ini. Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini, Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet.
Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Myanmar. Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Thailand. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini, penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Vietnam. Setelah pulih dari Perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Ekonomi masing-masing negara anggota ASEAN diharapkan dapat bergerak lebih cepat. Hal ini dimungkinkan melalui berbagai kerjasama yang positif antar negara dalam wadah organisasi ASEAN. Kamu sudah belajar bagaimana membuat kesimpulan dari teks laporan yang dibaca. Hari ini, kamu akan belajar bagaimana membuat kesimpulan dari teks yang kamu dengar. Simaklah dengan seksama teks yang akan Ibu bacakan. Kemudian, catatlah ide pokok yang kamu temukan. Setelah itu, buatlah kesimpulan dari teks tersebut. Ayam adalah salah satu jenis unggas yang biasa dipelihara orang karena memiliki banyak manfaat. Ayam terbagi menjadi dua jenis, yaitu ayam pedaging dan ayam petelur, yang dibagi berdasarkan manfaat yang diberikannya. Bagian tubuh ayam yang dapat dimanfaatkan antara lain daging dan kakinya. Beberapa orang juga mengonsumsi bagian dalam tubuh ayam, seperti hati dan usus. Ayam juga menghasilkan telur yang merupakan sumber protein yang menyehatkan bagi manusia. Kalian sudah mempelajari bagaimana menentukan ide pokok. Berdasarkan teks yang sudah Ibu bacakan, apakah kamu bisa menentukan ide pokoknya? Ya. Ide pokok dari teks tersebut adalah ayam adalah salah satu jenis unggas yang biasa dipelihara orang karena memiliki banyak manfaat. Setelah kamu menentukan ide pokok, kamu dapat menyimpulkan teks tersebut. Ayo kita simpulkan bersama. Kesimpulan dari teks
teks tersebut adalah ayam adalah salah satu jenis unggas yang banyak dipelihara orang karena memiliki banyak manfaat mulai dari daging, kaki, bagian dalam tubuh ayam, dan telur yang merupakan sumber protein yang menyehatkan bagi manusia. Untuk mengukur pemahamanmu tentang perkembangbiakan hewan secara generatif, potensi ekonomi negara ASEAN, serta membuat kesimpulan dari teks yang didengar. Ayo, kerjakan soal berikut ini. Amatilah gambar hewan di bawah ini. Kelompokkanlah hewan-hewan tersebut ke dalam diagram pen berikut berdasarkan cara perkembangbiakannya. Di pelajaran sebelumnya, kamu sudah memilih 2 negara ASEAN dan membandingkannya dalam hal kehidupan sosial budaya. Untuk melengkapi informasimu tentang kedua negara tersebut, bandingkanlah negara-negara tersebut dari kehidupan ekonominya. Tulislah hasil jawabanmu ke dalam bentuk diagram pen berikut ini. Buatlah kesimpulan dari teks yang kamu dengar berikut ini. Sapi. Sapi adalah hewan mamalia yang hidup di darat, yang berkembang biak dengan cara melahirkan dan merupakan hewan pemakan rumput atau hewan herbivora. Sapi dipelihara terutama untuk dimanfaatkan susu dan dagingnya sebagai pangan manusia. Di sejumlah tempat, sapi juga dipakai sebagai penggerak alat transportasi dan membajak sawah. Kotoran sapi pun juga memiliki manfaat, yaitu digunakan sebagai kompos, dan kulit sapi bisa digunakan sebagai kerupuk dan beduk. Alhamdulillah, pembelajaran kita telah selesai. Hari ini kita telah belajar berbagai macam hal. Yang pertama, perkembangbiakan hewan secara generatif. Yang kedua, potensi ekonomi negara-negara ASEAN. Dan yang ketiga, membuat kesimpulan dari teks yang kamu dengar. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Semoga ilmu yang didapat memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.